kasus di Indonesia, kasus Samsudin. Manusia sebodoh itu dibuka padepokan santrinya ribuan. Maksud gue itu begini, kalian jangan mendewakan guru, jangan mentang-mentang dia pinter, dia mampu buka pesantren, terus kalian sembah, kalian cium tangannya, kalian cium kakinya, kalian menundukkan kepala. Tidak begitu. Kritik keras terhadap program Trans 7 terus menjadi sorotan publik setelah tayangan bertema dunia pesantren dianggap melecehkan institusi keagamaan. Di tengah pro dan kontra itu, seorang netizen yang budiman dengan akun @moneymagnet522 ikut bersuara, menyoroti substansi pesan dari tayangan tersebut. Ia menilai bahwa niat untuk mengungkap penyalahgunaan gelar keagamaan seperti Kiai, Gus, atau Habib sebenarnya benar karena banyak oknum yang menipu umat dengan kedok agama. Namun, kesalahan besar dilakukan ketika video almarhum Kiai Haji Hasyim Asy'ari digunakan sebagai ilustrasi. Padahal beliau adalah ulama sejati dengan sanad dan keilmuan yang jelas. Netizen yang budiman itu menilai fenomena kiai palsu kini makin meresahkan. Banyak yang tanpa pendidikan agama memadai tiba-tiba membuka pesantren dan mengaku pewaris Nabi. Karena itu, ia mendorong pemerintah meniru sistem Malaysia yang mewajibkan legalitas, kompetensi, dan kesehatan mental bagi penceramah. Menurutnya, langkah ini penting agar citra Islam dan pesantren tidak terus tercoreng oleh mereka yang menjual agama demi kepentingan pribadi. Gue mengikuti kasus ini beberapa hari ini. Kalau gue pikir-pikir, omongan kru dari Trans 7 itu tidak salah, ada benarnya. Tapi kesalahan dia adalah memakai video seorang kiai yang sudah meninggal. Tidak boleh, karena kiai itu sudah wafat. Kalian mengerti, kalau gue jadi kru Trans 7 ingin menyampaikan literasi, harusnya videonya bukan yang itu yang dia ambil. Kalian ngerti nggak? Gue sangat ngerti maksud dari yang disampaikan oleh kru di Trans 7 itu. Tapi salah dia adalah mengambil video seorang sosok kiai yang kurasa setelah aku cari tahu ternyata dia memang backgroundnya dia sudah mengajar puluhan tahun dan mencerdaskan ratusan atau ribuan murid kayak gitu. Bahkan beberapa murid dia itu jadi orang besar di Indonesia. Dia sudah menjadi manusia sukses lah di Indonesia. Nah, salahnya dia mencomot video almarhum kiai yang sudah tidak ada, dijadikan highlight video dia. Salahnya di situ. Tapi omongan dia benar. Sebelum gue komen ini, kalian harus tahu agama gue Islam. Gue Islam, ya, gue Islam. Jadi jangan bilang nanti ini dia pro Islam, dia benci Islam. Jangan kalian goreng. Gue orang Islam dan gue sangat cinta dengan agama gue Islam. Tetapi 5 tahun kebelakangan ini banyak banget orang-orang bodoh yang ngaku cucu Nabi, orang-orang bodoh yang ngaku kiai, orang-orang bodoh yang ngaku Gus, orang-orang bodoh yang buka padepokan, yang orang-orang bodoh yang membuka pesantren. Gue nggak menghina pesantrennya, tapi banyak orang-orang bodoh yang didewakan dan dia menjual agama. Kalian paham nggak maksud gue? Contohnya seperti ini. Ayo dah Gus, kalau gitu maunya kurang ilmu kamu. Harusnya di negara kita di Indonesia ini urusan soal beragama itu maksudnya diperketat dalam artian seperti ini. Kalau orang ingin mengajarkan agama, ingin berdakwah, ingin jadi kiai, ingin jadi ustadz dan lain sebagainya, dia harus ada legalitas, surat legalitas. Kayak di Malaysia, dia tuh harus ada surat izin untuk berdakwah, baru dia orang bisa berdakwah dan tidak sembarangan. Kalian contoh kasus di Indonesia, kasus Samsudin. Manusia sebodoh itu dibuka padepokan santrinya ribuan. Maksud gue itu begini, kalian jangan mendewakan guru, jangan mentang-mentang dia pinter, dia mampu buka pesantren, terus kalian sembah, kalian cium tangannya, kalian cium kakinya, kalian menundukkan kepala. Tidak begitu. Karena di Indonesia ini kebanyakan aku nggak ngerti. Lulus SD tahu-tahu jadi Gus, lulus SD tahu-tahu dipanggil Pak Yai. Kalian ngerti nggak maksud gue? Jadi biar tidak mempermalukan citra Islam. Jadi harus betul-betul dipilih. Kalau seseorang yang jadi kiai, dia harus betul-betul berkompeten dalam bidang keagamaan dan punya legalitas surat dari negara. Kalian ngerti? Supaya tidak mencemarkan citra Islam. Islam itu agama kita. Karena dengan banyaknya oknum-oknum yang berkedok cucu Nabi, yang berkedok kiai, padahal dia nggak ada background ke sana. Kalian ngerti nggak? Bahkan sekarang lagi viral di sosial media, orang yang mengaku cucu Nabi, dia tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca kitab kuning. Bahkan itu contohnya si Gus itu, si siapa, Mama Gufron,
Dia bilang dia bisa ngobrol dengan malaikat, menghentikan hujan. Nggak masuk akal kali. Kalau di Malaysia orang mau berdakwah itu harus ada surat legalitas sah dari kerajaan, bahkan mentalnya harus sehat. Kalian ngerti? Kalau ada orang bilang bisa mengobrol dengan malaikat, itu aja udah nggak sehat. Dan pengikutnya banyak seperti Gufron, Samsudin. Kalian lihatlah, pengikut Samsudin, bahkan Samsudin masuk sel aja masih banyak pengikut yang menanti dia keluar. Kalian tahu? Mungkin orang-orang seperti ini yang dimaksud oleh kru Trans TV, tetapi highlight video dia salah. Delalahnya yang dipasang di highlight video dia itu adalah orang yang benar-benar kiai. Harusnya bukan itu highlight videonya. Bisa nggak sih kalau seandainya di negara kita ini kalau mau jadi kiai ataupun pengajar agama itu harus punya legalitas dan sekolah-sekolah tertentu. Contoh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Tahu aku Kiai Haji Hashim Asy'ari almarhum itu, dia sebelum mendirikan pondok pesantren dia itu benar-benar berguru. Bahkan dia berguru di Mekah itu sampai 7 tahun. Salah satu gurunya itu kalau nggak salah aku itu adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ya kan? Mana background beliau juga nggak main-main, di mana ahli fikih, mazhab Syafi'i dan ilmu falak. Terus ada lagi gurunya Syekh Mahfud Al-Tarmizi, dia ahli hadis. Maksud gue itu begini, kalau di Indonesia ini ada orang ingin mengajar agama, ingin jadi syekh, contoh kiai-kiai sebelumnya yang sanadnya jelas, belajarnya jelas, gurunya jelas, sampai akhirnya beliau mendapatkan ijazah untuk mengajar Sahih Bukhari. Kayak dia tuh beliau aja belajarnya lama, kalian ngerti nggak? Lama. Almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri ponpes pondok pesantren yang besar di Indonesia ini, dia tuh belajarnya lama, belajarnya juga di Mekah. Maksud gue itu gini, kalau kalian memang mau jadi pendakwah, mau jadi kiai, boleh, tapi pelajari jalan yang ditempuh oleh kiai-kiai kita yang sebelumnya. Maksudnya kiai-kiai yang benar kiai. Harusnya di Indonesia ini kalau mau jadi pendakwah ataupun kalian di sini yang mau jadi pendakwah, kalian contoh kiai-kiai sebelum kalian tuh yang benar. Contoh almarhum Kiai Haji Hashim Asy'ari ini, maksudnya sekolahnya benar, gurunya benar, pendidikannya benar gitu. Jangan ujuk-ujuk kalian lulus SD, SMP terus tiba-tiba keluar jadi gus. Sekarang di sosial media banyak orang yang ngaku cucu Nabi, disuruh baca Quran nggak bisa, disuruh ngaji nggak ngerti. Kayak si Gufron, tahu-tahu ceramah katanya habis ngobrol sama malaikat, entah malaikat apa yang dijumpai. Maksud gue itu supaya citra Islam, citra agama kita tuh tidak semakin rusak dan tidak mudah dirusak. Jadi setiap orang yang ingin menjadi pendakwah harusnya mempunyai surat legalitas dari negara dan tes IQ, tes kejiwaan, tes kesehatan. Ngeri kalau tiba-tiba lulus SD, lulus SMP nggak ada background pendidikan agama yang bagus, nggak dapat guru yang benar, tiba-tiba jadi kiai, jadinya nanti kayak Gufron, bisa ngomong sama malaikat anjing. Itu kalau didengar sama warga negara Malaysia, Singapura, ketawa mereka cok. Itu semakin merusak citra Islam dan herannya tuh pengikutnya ribuan. Kalian jangan lupa ada kasus Samsudin, santrinya berapa ribuan anjir. Sadar. Islam itu tidak salah. Yang salah ini oknum-oknum yang menjual agama, yang mengatasnamakan orang suci. Tiba-tiba ujuk-ujuk keluar lulusan SD jadi kiai, jadi ustazah, jadi ustad, disuruh baca Quran nggak ngerti, disuruh ngaji nggak ngerti. Gimana? Ngerti nggak? Gue pusing lah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kan lagi rame tentang boykot Trans 7 ya, yang terkait siaran tentang pesantren yang emang sampai sebegitunya gitu. Salam ke ustadz atau kiainya. Dan di sini gue sebagai pernah menjadi santri selama 4 tahun, gue ingin menanggapi kedua-duanya dan gue tidak membela kedua-duanya walaupun gue pernah menjadi santri. Yang pertama mungkin ke Trans 7, yang dimana mungkin menurut gue Trans 7-nya juga salah karena Trans 7 membuat narasi-narasi yang memang menggiring opini, walaupun memang banyak yang terwakilkan oleh narasi dari Trans 7 dan mungkin banyak juga yang mempertanyakan kenapa sampai salam-salamnya atau hormatnya sampai sebegitunya, sampai ngebersihin rumah kiainya segala macem, sampai ngesot-ngesot. Dan gue mempertanyakan juga hal itu, dan gue juga pernah santri tapi nggak pernah sampai segitunya. Dan di sini Trans 7 juga salah narasinya, ya mengundang amarah dan mengundang banyaknya sarkas juga gitu dari narasi Trans 7. Ya emang nggak bisa dibenerin juga. Terus yang kedua, tanggapan dari gua sebagai santri untuk santri-santri yang di video Trans 7-nya. Gua santri di pesantren modern yang berbasis seperti Gontor, yang pesantrennya pesantren bahasa yang harus tiap hari pakai bahasa. Dan gue juga belajar kitab-kitab kuning, Ta'lim Muta'alim, Kailani, segala macem lah. Dan gue juga termasuk pesantren yang NU, dan banyak vite-vite yang pernah gue lihat, ini pesantren ini NU doang. Pesantren gue kagak kayak gitu anjir.
Dan banyak yang komen kalau misalkan ini tuh kita berbondong-bondong menyerobot atau berlomba-lomba untuk mendapatkan berkahnya kiai, yang dimana gue lihat komenannya kayak gitu terus bilang kita nggak diminta kok, tapi kita inisiatif sendiri ke rumah kiai tanpa kiai ketahui. Kagak masuk logika menurut gue. Dari situ aja adabnya nggak ada. Masa seorang yang nggak dikenal gitu, ibarat kata kiai nggak akan kenal semua santrinya gitu, tapi tiba-tiba lu masuk nyelonong ke rumah kiai, rumah yang nggak lu kenal, terus tiba-tiba ngebersihin, walaupun emang konteksnya itu positif ya ngebersihin, tapi ya itu adab anjir. Masa iya kiai nggak ketahu, orang rumah kiainya nggak tahu, tapi tiba-tiba lu ngebersihin tanpa sepengetahuan kiai. Kayak di sini juga gue bingung kenapa sampai sebegitunya gitu, walaupun gue belajar ta'lim, adab, nggak sampai segitunya deh gitu, gue juga bingung.